melebihi 1000 wanita yang jahat. Makanya ibu bapak hadirin, wanita ini sangat potensi dibawa suami untuk kerja agama, maka imannya cepat naik ya. Dibawa oleh suami untuk kerja dunia, maka kesungguhannya cepat melebihi kesungguhan laki-laki. Makanya Bapak Ibu hadirin, wanita ini potensinya banget. Maka karena wanita ini potensinya tinggi, maka disalurkan ya, dibawa oleh suaminya kerja agama, kerja dakwah. Kemudian Bapak Ibu hadirin, wanita yang hamil ya, wanita yang hamil kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya lebih tinggi ya, lebih baik daripada sholat 80 rakaat yang dikerjakan oleh wanita yang tidak hamil. Makanya ibu-ibu kalau menghadapi hamil ya, kita harus bergembira. Karena apa? Karena karena mendapatkan proyek pahala begitu tinggi, begitu besar. Kemudian wanita yang melahirkan, wanita yang hamil terus melahirkan, maka Bapak Ibu hadirin, pahalanya seolah-olah siang puasa selama-lamanya, kemudian malam ibadah atau sholat selama-lamanya ya. Selama-lamanya hamil maksudnya. Nah, maka ibu bapak hadirin, kita harus bersyukur ya. Punya wanita yang hamil lagi ya, itu harus bersyukur karena proyek apa? Proyek pahala. Allahu Akbar. Kemudian Bapak Ibu hadirin, laki-laki suami pulang dari pekerjaan atau dari mana saja ke rumahnya, tapi dalam keadaan galau, keadaan pusing, hatinya tidak tentram. Kemudian sang istri ini merayu, membujuknya, menghiburnya. Maka ibu bapak hadirin, asbab istri membujuk, merayu sampai suaminya gembira lagi, maka dihitung ini wanita yang menghibur suami ini dihitung mendapat setengah pahala jihad ya. Makanya Bapak Ibu hadirin, kita seorang wanita ya, ketika datang suami itu harus disambut ya, disambut dengan senyum ya. Kalau bisa dahinya itu dicium, jahilnya dicium. Jadi kalau suami dicium dahina oleh istri, ini pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Bersedia hadir? Ya. Ya minimalnya diantar, kalau mau kemana-mana diantar sampai pintu ya. Sampai pintu diantar. Tapi begitu suami pergi bukan dadah, tapi assalamualaikum wahai akang ya, atau wahai Ananda gitu ya. Maka hadirin kita diberi kesempatan untuk sang suami ini gembira hatinya. Diantar, kalau mau mandi ya, pulang dari ladang, dari sawah, disiapkan handuknya, disiapkan alat-alatnya ya. Gitu.
Supaya apa? Supaya istri ini mendapatkan pahala terus, ya, ladang amal kepada suami. Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaya bahagia manusia ini bukan dalam harta yang banyak, bukan dalam kedudukan yang tinggi, tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil menetapkan kejayaan bahagia manusia ini hanya dalam amal agama yang sempurna. Jadi Bapak Ibu hadirin, kalau Allah meletakkan kejayaan kebahagiaan manusia dalam pangkat yang tinggi, kasihan yang tidak jadi RT itu nggak dapat bahagia. Kalau Allah menyimpan menetapkan kebahagiaan dalam harta yang banyak, ini kasihan yang tidak punya sawah, yang tidak punya ladang, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Jadi kalau Allah menyimpan menetapkan kejayaan kebahagiaan manusia dalam agama yang sempurna, nah itu siapa saja orangnya, orang kampung, orang gunung, orang kota, orang desa, orang pejabat, rakyat, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, ini akan merasakan, ya, merasakan jaya bahagia manusia dalam amal agama yang sempurna. Agama yang sempurna bukan 6 sifat, ya. Quran, hadis, ijma ulama, kias, ini agama sempurna. Kalau 6 sifat ini metode, ya, metode untuk bisa mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan metode 6 sifat. Pertama, yakin hanya kepada Allah. Yakin kepada Allah, bukan yakin kepada ghairullah. Yakin hanya 100% kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nah hadirin, kalau sifat-sifat ini sering diulang-ulang sampai masuk ke hati, maka kita akan malu berbuat maksiat kepada Allah. Malu untuk apa itu? Untuk maksiat kepada Allah, karena diawasi, didengar, diperhatikan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu hadirin, 1 kali 24 jam, ya, amal kita harus mengikuti cara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana tidur cara Nabi, ya? Tidur cara Nabi itu bukan ketika kita ngantuk langsung tidur, tapi tidur cara Nabi itu punya wudhu, baca Quran minimal 10 ayat, sholat sunat dulu, ya. Nah, sholat sunat dulu, mungkin banyak apa itu zikir-zikir yang lain. Terutama ketika mau tidur, diusahakan baca ayat kursi 3 kali. Hikmahnya, keuntungannya baca ayat kursi 3 kali sebelum tidur, dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dijaga nyawanya. Nah, makanya Bapak, walaupun kita serba ada, serba mewah, serba punya, nggak harus ada satpam, ya, nggak harus ada security. Securitynya hanya
Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita baca ayat kursi 3 kali. Bersedia hadirin? Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita tidur, niatkan, ya Allah, saya menunggu sholat tahajud sambil tidur. Nah, ya Allah, saya menunggu sholat tahajud sambil tidur. Tahu-tahu tidurnya kebablasan. Walaupun kebablasan, ini punya pahala sholat tahajud, karena kita sebelumnya sudah ada niat sholat tahajud. Apalagi untuk dai-daiyah ya, makanya diusahakan untuk dai dan daiyah belajar bagaimana supaya tahajudnya selalu dijaga ya. Karena Bapak Ibu hadirin, tahajud ini orang yang melazimkan, yang membiasakan istiqomah sholat tahajud, ada harapan matinya husnul khotimah. Doanya mustajab, kemudian wajahnya berceria, pembicaraannya mengandung ruh ya. Mengandung ruh. Maka kita sama-sama jaga sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Allahumma. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ya yang paling tinggi nilainya, yang paling istimewa setelah iman adalah sholat ya. Sholatnya gimana? Sholatnya bukan hanya ada sholat, tapi sholatnya sampai meningkat iqomatis sholat. Kalau ada sholat, sholatnya hanya menunaikan kewajiban saja. Sholatnya mungkin dinanti-nantinya, dientar-entar ya. Cek bahasa Sunda mah diengke-engke. Bapak Ibu hadirin, jangan kita jangan punya angan-angan bahwa umur kita masih panjang, jangan. Karena kebenaran yang paling benar adalah kematian ya. Makanya ketika mendengarkan adzan, diusahakan bagi laki-laki atau perempuan, diusahakan sebelum adzan sudah ada di atas sajadah. Bagi perempuan, bagi laki-laki sudah ada di masjid. Maka orang seperti ini, laki-laki maupun perempuan, nanti akan diberi cahaya seperti cahaya matahari. Begitu adzan, kita sudah punya wudu ya. Sudah punya wudu, begitu adzan, laki-laki perempuan nanti di akhirat akan diberi cahaya seperti cahaya bulan purnama. Begitu adzan, kita sudah meninggalkan kesibukannya masing-masing, menuju sholat ya. Maka hadirin, orang seperti ini akan diberi cahaya seperti cahaya bintang ya. Pernah Bapak hadirin, sahabat ketika mendengar suara adzan, wajahnya jadi pucat. Maka diperhatikan oleh sahabat yang lain, wahai sahabatku, kenapa kalian ketika mendengar suara adzan, wajah kalian jadi pucat? Kata sahabat yang pucat wajahnya, bagaimana tidak pucat saya? Karena saya mendengar dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masagil tatarrog lil adzan wa arihul abdan wa taqaddamu ila khairi amalikum.
wahai orang yang lagi sibuk, luangkan waktu untuk azan dan istirahatkan badan-badan kalian untuk menuju panggilan Allah, yaitu sholat. Karena sholat itu amalan yang paling tinggi di hadapan Allah. Itu karena sahabat pucat wajahnya itu karena selalu memperhatikan hadis baginda Nabi. Nah, kita juga sama, Bapak Ibu hadirin, ketika mendengar suara azan, ya, kita diusahakan ketika mendengarkan azan, walaupun kita lagi bicara dakwah, diusahakan kita berhenti atau kita jawab, ya, jawab pembicaraan azan. Kalau kita ketika azan kemudian kita ngeyel atau cuek-cuek saja, tidak memperhatikan, tidak jawab suara azan, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mendengarkan azan diusahakan berhenti dulu sebentar, ya. Atau boleh enggak berhenti tapi kita jawab, ya, jawab lafaz-lafaz azan. Karena azan itu Bapak Ibu hadirin dakwah yang paling sempurna. Bahkan pahala azan ini Bapak Ibu hadirin, ya, pahala azan itu borong pahala. Borong pahala. Apa itu benda-benda yang kering, yang basah, yang jauh, yang dekat, sampai suara terdengar, maka akan diampuni oleh orang yang azan itu, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebanyak orang yang azan, maka pahalanya sebanyak orang yang mendengar suara azan kemudian ke masjid, maka pahalanya mengalir kepada orang yang azan. Maka ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ya, masalah sholat ini kebanyakan ketika sholat ini kadang-kadang dinanti-nanti. Nah, kita sekarang lagi belajar di sini 3 hari, ya, bukan 3 hari, 10 hari. Insya Allah nanti ketika pulang ke masing-masing rumahnya, ke masing-masing daerahnya, ada jazbah, ada semangat untuk selalu menjaga sholat. Ya kan, sholat itu harus dijaga. Seperti kita main bola. Main bola itu penjaga gang itu bukan di dalam tapi di luar, kan? Di luar. Kalau di dalam itu ketika kalau bola masuk itu jadi nilai, jadi masuk. Ya. Tapi kalau di luar, karena di luar hati-hati ditangkap, itu nggak masuk. Begitu juga dengan sholat. Diusahakan 10 menit, 15 menit, atau 5 menit ketika mau adzan, minimalnya dipersiapkan, ya. Allah. Karena Bapak Ibu hadirin, apalagi bagi laki-laki, kalau laki-laki ikut sholat berjamaah berbarengan dengan takbiratul ihramnya imam, maka akan mendapatkan 1000 kali haji dan umroh yang diterima. Kalau haji berapa sekarang, umroh sekarang? Taruh misalkan umrohnya apa itu 30 juta, hajinya 70 juta. Jadi kita melaksanakan 1 kali sholat, ya, tidak tertinggal takbiratul ihram bersama imam, maka seolah-olah kita mendapatkan uang 100 M. Ya, 100 miliar. Kira-kira bangga nggak? Bangga.
kita mendapatkan uang begitu banyak, orang lain hanya mendapatkan 50.000, 60.000, tapi kita satu kali sholat seolah-olah mendapatkan uang 100 M. Tetapi kalau kita meninggalkan sholat berjamaah ya, atau masbuk, nah, maka seolah-olah kita kehilangan uang 100 M ya? Allah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar meyakini amal ya. Yakin kepada amal, bukan yakin kepada amwal ya. Yakin yang tadinya yakin kepada kebendaan supaya yakin kepada kampung akhirat. Karena akhirat ini Ibu Bapak hadirin lamanya satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Kana miqdaru alfasana ya. Kul yaumin kana miqdaruhu alfasana. Ukuran satu hari di dunia sama dengan 1000 tahun di akhirat. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama ya, ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan masalah apa saja, kita belajar mengadukan kepada Allah melalui sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat hajat. Dulu Bapak Ibu hadirin, sahabat ya, sahabat dari Mekah mau ke Madinah, karena bawaannya begitu banyak, dipikul sama satu onta. Di tengah perjalanan untanya mati. Maka sahabat ini paham, tidak mencari paranormal, tapi sahabat ini langsung ambil wudhu, langsung sholat. Setelah sholat, maka untanya hidup lagi ya, berjalan lagi. Ketika di Madinah mati lagi. Kenapa mati lagi? Karena mintanya sampai Madinah. Nah, Ibu Bapak hadirin, tidak menutup kemungkinan kita juga sama. Karena nabinya sama, Allahnya sama, Qur'annya sama. Apabila kita mengadukan segala permasalahan kepada Allah melalui sholat, maka Allah kasih jalan keluarnya ya. Kita dulu sahabat itu tidak punya garam sholat ya. Tidak ada air sholat ya. Nah, kita juga sama, tidak ada apa-apa, ada problem apa-apa, kita belajar mengadukan segala permasalahan kepada Allah melalui sholat. Insya Allah hadirin bahasa dia. Insya Allah. Dan insya Allah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan majelis bukan majelis ceramah, bukan majelis yang muluk-muluk, tapi majelis seperti ini harus ada hasil. Apa hasilnya? Yang tadi, niat amal, niat sampaikan. Nah, Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh ibu-ibu yang i'tikaf di sini 2 hari ya. Insya Allah kita belajar menaskil orang-orang sini ya. Menaskil orang-orang sini yang mungkin belum pernah keluar 3 hari, yang belum pernah keluar 3 hari, ditaskil untuk selalu menjaga amal agama seperti sholat, baca Quran, dzikir, dan talim di rumahnya. Yang sudah pernah keluar 3 hari atau yang sudah simpatisan, hatinya sudah agak condong kepada usaha dakwah seperti ini, boleh ditaskil 3 hari, 10 atau 15 hari, 40 hari, atau 2 bulan ke luar negeri. Taskil dengan ramah tamah,
dengan hikmah ya, supaya hatinya apa itu enggak tersinggung. Ulah ibu saling taskil, saling mengajak dengan ramah tamah, dengan bil hikmah. Bapak-bapak juga boleh ditaskil ya. Bapak-bapak mungkin yang mau keluar berapa hari ya. Dan ibu hadirin tolong diulang-ulang lagi karena ini akan ada hajat besar ya di Magelang, maka tolong kepada ibu-ibu selalu mendoakan supaya disukseskan hajat kita dan hajat orang-orang tua kita. Banyak doa, banyak nangis. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini mah bukan apa itu, ini mah cuman ganjal ya. Nah, ini seolah-olah bukan supir batangan, ini supir tembak. Makanya apa itu, maafkan kata-kata saya ini kok yang tadi mah bukan begitu, yang ini jadi begini. Ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baiknya ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangannya atas kebodohan kami. Kita sama-sama tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.